Selamat pagi, perkenalkan saya Sanata Bonita Putri Spahuta, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 27, Kelompok 4, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mind map isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Mari kita bahas. Mind map yang saya buat adalah sebagai berikut, kemudian saya akan menjelaskannya satu persatu. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Sementara fungsi akuntabilitas ada 3, yaitu 1. Peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, 2. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, 3. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis akuntabilitas ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Sementara tingkatannya ada 5, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Mekanisme akuntabilitas yaitu dimensi akuntabilitas: 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja atau sering disebut LAKIP. Lingkungan kerja yang akuntabel dapat dicapai dengan aspek 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, 9. Konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks penerapan akuntabilitas dalam organisasi yaitu transparansi dan akses informasi yang baik, menghindari praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara yang baik, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah dengan baik, dan menghindari konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengambil keputusan yang akuntabel, mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Berikutnya kita akan membahas nasionalisme. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan dan fungsi tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Kemudian sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Sementara fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.